Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis surat. Mungkin selama ini kita hanya mengenal surat pribadi atau surat resmi saja. Padahal sebenarnya ada banyak sekali jenis surat yang digunakan dalam berbagai keperluan, baik di lingkungan sekolah, perkantoran, maupun dunia bisnis. Setiap surat memiliki fungsi, tujuan, dan ciri khasnya masing-masing. Nah, dalam video ini kita akan mengenal 16 jenis surat lengkap dengan pengelompokan berdasarkan fungsi, sifat, bentuk, alur administrasi, dan bidang penggunaannya. Yuk kita langsung mulai pembahasannya. Nah, yang pertama itu surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan berisi informasi atau pengumuman dari suatu pihak kepada pihak lain. Fungsinya adalah untuk menyampaikan suatu hal agar diketahui bersama, seperti pemberitahuan tentang perubahan jadwal, kegiatan, atau kebijakan baru. Bahasa yang digunakan dalam surat ini harus jelas, singkat, dan mudah dipahami oleh penerima. Yang kedua itu surat permohonan. Surat permohonan digunakan untuk mengajukan permintaan secara resmi kepada pihak lain. Misalnya surat permohonan bantuan, surat permohonan izin, atau surat permohonan kerjasama. Bahasa dalam surat ini harus sopan, terstruktur, dan disertai alasan yang logis agar permohonan tersebut dapat dipertimbangkan dengan baik. Ketiga itu surat undangan. Surat undangan digunakan untuk mengundang seseorang agar hadir pada suatu kegiatan atau acara. Surat ini bisa bersifat resmi maupun tidak resmi, tergantung pada jenis acaranya. Contohnya undangan rapat, undangan seminar, undangan pernikahan, atau undangan kegiatan sekolah. Biasanya surat undangan mencantumkan waktu, tempat, dan tujuan acara secara jelas. Yang keempat itu surat keputusan. Surat keputusan berisi hasil atau ketetapan yang dikeluarkan oleh pihak yang memiliki wewenang. Fungsinya untuk menetapkan sesuatu secara resmi, misalnya pengangkatan jabatan, pembentukan panitia, atau penetapan aturan baru. Surat keputusan bersifat mengikat dan biasanya disertai dasar hukum atau pertimbangan yang melatar belakanginya. Yang kelima, surat tugas. Surat tugas adalah surat yang berisi perintah atau penugasan dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Biasanya surat ini digunakan di lingkungan kerja atau lembaga pendidikan, misalnya guru yang ditugaskan mengikuti pelatihan, pegawai yang dikirim melakukan dinas di luar, atau panitia yang diberi tugas dalam kegiatan tertentu. Yang keenam, surat kuasa. Surat kuasa berisi pemberian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk bertindak atas namanya dalam urusan tertentu. Misalnya, seseorang memberi kuasa kepada temannya untuk mengambil dokumen, menerima gaji, atau menandatangani berkas penting. Surat kuasa harus jelas mencantumkan identitas kedua belah pihak, tujuan pemberian kuasa, serta tanda tangan pemberi dan penerima kuasa. Yang ketujuh, surat lamaran. Surat lamaran adalah surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar pekerjaan pada sebuah instansi atau perusahaan. Dalam surat lamaran, pelamar harus menyampaikan maksud melamar, posisi yang diinginkan, serta latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja yang dimiliki. Biasanya surat lamaran disertai dengan CV, fotokopi ijazah, dan sertifikat. Yang kedelapan itu surat pengantar. Surat pengantar digunakan untuk menyertai atau membawa dokumen lain agar lebih resmi dan mudah diterima oleh pihak tujuannya. Surat pengantar magang, surat pengantar penelitian, atau surat pengantar administrasi dari kelurahan. Fungsi surat pengantar adalah memberikan keterangan bahwa pengirim atau pembawa surat tersebut benar-benar berasal dari pihak yang berwenang. Yang kesembilan itu surat perjanjian. Surat perjanjian merupakan dokumen tertulis yang berisi kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Isinya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta konsekuensi jika perjanjian tersebut dilanggar. Contohnya perjanjian kerja, perjanjian sewa menyewa, atau perjanjian kerja sama bisnis. Surat ini harus ditandatangani oleh pihak yang terlibat dan seringkali disertai dengan materai agar memiliki kekuatan hukum. Yang B, surat berdasarkan sifatnya. Surat dapat dibedakan berdasarkan tingkat keresmian dan kerahasiaannya. Beberapa surat bersifat pribadi dan bebas, sementara lainnya resmi dan harus mengikuti aturan baku. Nah, yang ke-10 itu surat pribadi. Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh seseorang untuk kepentingan pribadi, bukan untuk urusan kedinasan. Bahasanya bersifat bebas, santai, dan lebih menunjukkan perasaan penulis. Biasanya digunakan untuk berkomunikasi dengan teman, sahabat, atau keluarga.
Contohnya seperti surat ucapan selamat, surat permintaan maaf, atau surat kabar dari seseorang yang sedang berada jauh. Yang ke-11, surat resmi. Berbeda dengan surat pribadi, surat resmi digunakan untuk keperluan formal seperti di sekolah, lembaga, atau instansi pemerintah. Surat resmi memiliki aturan penulisan yang baku, misalnya mencantumkan kop surat, nomor surat, lampiran, perihal, dan tanda tangan pejabat yang berwenang. Bahasanya juga harus sopan dan jelas. Contohnya, surat resmi antara lain surat pemberitahuan kegiatan, surat undangan rapat, atau surat permohonan izin dari sekolah. Yang ke-12 itu surat terbuka. Surat terbuka adalah surat yang ditujukan kepada seseorang, lembaga, atau masyarakat umum dan biasanya dipublikasikan melalui media massa atau internet. Isinya bisa berupa kritik, saran, ataupun tanggapan terhadap sesuatu masalah yang bersifat publik. Tujuannya adalah agar banyak orang yang dapat membaca dan menanggapi isi surat tersebut. Nah, yang ke-13 itu surat tertutup. Surat tertutup bersifat pribadi dan rahasia. Surat ini dikirim dalam amplop yang tertutup rapat dan hanya boleh dibuka oleh penerima yang dituju. Biasanya surat tertutup digunakan untuk menyampaikan hal-hal yang penting, pribadi, atau bersifat rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Yang bagian C, surat berdasarkan alur administrasinya. Dalam kegiatan perkantoran, surat dibedakan menjadi dua berdasarkan arah peredarannya, yaitu surat masuk dan surat keluar. Yang ke-14 itu surat masuk. Surat masuk adalah surat yang diterima oleh suatu instansi atau organisasi dari pihak lain. Surat ini perlu dicatat dan diarsipkan sebagai bukti administrasi. Biasanya surat masuk berisi informasi, permintaan, atau laporan dari pihak luar yang perlu ditindaklanjuti. Yang ke-15 itu surat keluar. Sedangkan surat keluar adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi kepada pihak lain. Sama seperti surat masuk, surat keluar juga harus dicatat dalam buku, agenda agar dapat diketahui kapan dan kepada siapa surat tersebut dikirim. Surat keluar umumnya berisi pemberitahuan, permohonan, atau balasan terhadap surat masuk. Nah, kita masuk yang ke D, surat berdasarkan bidang penggunaannya. Surat juga bisa dibedakan menurut bidang atau konteks penggunaannya, seperti bisnis, pemerintah, atau lembaga pendidikan. Nah, yang ke-16 itu surat niaga. Surat niaga sering digunakan dalam dunia perdagangan atau bisnis. Tujuan dari surat ini adalah untuk menjalin hubungan antara pihak perusahaan dengan pelanggan, mitra, atau rekan kerja. Isinya bisa berupa penawaran barang, pemesanan produk, konfirmasi pembayaran, hingga ucapan terima kasih atas kerjasama. Surat niaga sangat penting untuk menjaga hubungan profesional antar perusahaan. Nah, itulah penjelasan lengkap mengenai 16 jenis surat dan pengelompokannya. Dengan memahami setiap jenis dan fungsinya, kita bisa menulis serta menggunakan surat sesuai kebutuhan, baik untuk keperluan pribadi, pekerjaan, maupun kegiatan resmi. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kamu tentang dunia surat menyurat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.